Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita masuk pada sistem pernafasan pada manusia ya. Ini kan ada gambar perempuannya, jadi mu'alif langsung aja. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 9 ya. Habis itu bab 10, 11, 12. Semoga bisa terkejar. Untuk ulangan hariannya mu'allim loncati dulu, mungkin nanti di belakang ya, jadi siap-siap akan ada banyak ulangan harian, atau nanti mu'allim mencoba gabungkan dari bab-bab itu menjadi evaluasi akhir ya, sebelum UAS. Jadi mu'allim juga butuh nilai harian, jadi di dalam rapot itu ada nilai harian, nilai UAS, nilai UTS. Nah itu harus terisi semua kolomnya, kalau enggak nanti aplikasi rapotnya akan nggak muncul nilainya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum mu'allim lanjutkan untuk membahas pada sistem pernafasan pada manusia, silahkan antum tulis komentar di bawah untuk absen dengan menuliskan nama. Jangan lupa ya ditulis namanya di kolom komentar, karena pertemuan sebelumnya banyak sekali yang belum absen. Jadi absen itu ada nilainya tersendiri. Nah, mohon maaf untuk upload hari ini mu'allim agak terlambat ya, karena mu'allim harus upload di kelas 10A, jadi uploadnya agak lama. Jadi mu'allim tertunda untuk upload materi yang kelas 8A. Harusnya mu'allim upload sebelum-sebelumnya ya. Nah, di pembahasan materi pada sistem pernafasan manusia itu yang pertama adalah hidung. Jadi ini adalah ujung tombak dari sistem pernafasan atau organ pada sistem pernafasan manusia. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembapan udara. Oleh sebab itu, sebaiknya bernafas melalui hidung, bukan lewat mulut. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong ya, tidak dipotong apalagi dicabut. Ini adalah rongga hidung bagian kiri ya, dibelah begini. Jadi tengkorak itu dibelah tengah-tengahnya, dibelah hidungnya. Bagian-bagiannya adalah yang pertama sinus frontal, terus hidung itu sendiri, lubang hidung ya. Jadi hidung ini lubangnya kecil tapi di dalam rongganya besar sebenarnya. Terus ini ada lidah ya, sinus, sphenoid, dan nasofaring. Jadi mulut ini lewat sini masuk ke kerongkongan. Nafas itu juga masuk ke kerongkongan yang sama, tapi nanti di tengah ini ada percabangan. Satu masuk ke lambung, satu masuk ke paru-paru. Seperti itu ya. Jadi makanya ada tersedak. Nah itu karena katup yang memisah antara udara yang masuk ke paru-paru atau makanan yang mau masuk ke lambung itu salah masuk ya. Jadi masuk ke paru-paru, akhirnya tersedak, akhirnya paru-paru berkontraksi untuk mengeluarkan barang asing. Kurang lebih seperti itu. Masih tentang organ pada sistem pernafasan manusia. Yang kedua adalah saluran pernapasan. Meliputi trakea, bronkus, bronkiolus. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. Apaan ya? Di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Saluran pernafasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka. Dalam saluran juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernafasan ini, seperti yang mu'allim bahas tadi ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Saya coba mu'allim zoom. Yang paling atas ini namanya epiglottis, terus ada tulang hyoid, ada tulang rawan tiroid, ada jakun ya, kalau antum tahu, antum meraba tenggorokan ada jakun, ada pita suara, ada tulang rawan krikoid, terus ada tulang rawan trakea. Nah ini trakea, yang ini laring. Nah ini laring pangkal tenggorokan dari depan ya, ini potongan dari depan.
kiri dari belakang kanan. Masih tentang organ pada sistem pernafasan manusia, yaitu yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan yang terdiri dari 3 lobus dan kiri 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura. Memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel tubuh. Dan yang terakhir, setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkannya sebanyak 200 ml karbon dioksida. Di sebelah kanan antum ini ada gambar paru-paru ya. Nah, di sini ada bagian laring, ada trakea. Nah, ini bronkus ya. Nah, jika ini di zoom keluar bronkiolus, terus ada arteri ke jantung ya, terus ada alveolus, ada vena ke jantung. Nah, ini adalah gambar yang A, paru-paru dalam saluran dan saluran pernafasan manusia, serta yang B ini alveolusnya. Jadi alveolus di zoom. Alveolus itu adalah gelembung-gelembung kecil seperti bola. Ini bisa antum lihat lebih jelasnya di buku paket. Ini hanya ringkasan saja ya, agar kita lebih praktis untuk mempelajarinya atau lebih mudah mempelajarinya. Baik, ya, selanjutnya setelah kita mengetahui organ-organ pada sistem pernafasan manusia, kita juga harus paham atau belajar untuk mengetahui bagaimana sih sistem mekanisme pernafasan. Nah, di slide yang ini dijelaskan bahwa secara normal pernafasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernafas sendiri terdiri dari 2 fase, yaitu inspirasi ya, bukan mencari inspirasi. Jadi inspirasi itu memasukkan atau proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi proses keluarnya udara dari paru-paru. Makanya kalau antum ini Zaki WA Telegram terus ya. Jazakallah khair Zaki sudah mengingatkan mualim. Yang lain nggak ada yang ingetin mualim nih, seneng kalau telat. Baik ya, jadi inspirasi ini antum sering mendengar ya, mencari inspirasi, mencari udara segar. Mungkin dia diambil dari kata ini ya. Mekanisme pernafasan ada 2 macam. Pernafasan dada, membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Yang kedua, pernafasan perut, membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Nah, setelah kita tahu mekanismenya, kita juga harus tahu bagaimana mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Nah, di sini dijelaskan bahwa oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Hemoglobin atau Hb, sel darah merah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Kemudian oksigen diedarkan ke darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Oleh darah ya, ke seluruh jaringan dan ke sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel dan proses oksidasi biologi. Nah, selanjutnya ini dijelaskan respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau antum bernafas itu ya, itu keluarnya lebih basah ya, karena ada uap airnya. Karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Hb mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin karena mengandung karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, ini adalah mekanismenya ya, difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara. Pertukarannya di alveolus ya, penyalurannya melewati pembuluh kapiler.
Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Ini ada separuh lagi, mungkin akan kita bahas di pekan depan ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Jangan lupa Mualim ingatkan untuk absen dengan menuliskan nama di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dan keterlambatan ya dalam pembelajaran video pembelajaran kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.